Untuk Pak Natalius Pigai yang kemudian kemarin juga disorot publik dan menjadi spotlightnya agak terspotlight kepada Anda adalah soal MBG. MBG. Makan bergizi gratis. Anda sempat mengatakan tidak ada pelanggaran HAM di sana, tapi kemudian agak kontradiktif dengan pernyataan dari Ketua Komnas HAM bahwa memang pemenuhan hak pangan dan gizi itu merupakan kriteria pelanggaran HAM di sana. Jadi sebenarnya gimana? Dasarnya apa? Ya gini. Ketua Komnas HAM memiliki kewenangan untuk bisa menyampaikan pendapat. Tapi tidak berarti dia paham tentang instrumen HAM. Instrumen HAM-nya gini ya. Satu, makan bergizi gratis kan. Pelanggaran HAM itu terjadi by omission, pembiaran, dan by commission. Tindakannya. By omission dan by commission. Kemudian yang ketiga adalah ongoing process of achievement human right. Ya, ini tiga ya, tiga instrumen ini. Ketika sekarang kita ukur dari sisi by omission, intention, keinginan dan niat untuk makan bergizi gratis adalah kebaikan. Karena itu di sini argumentasi mens rea terpatahkan karena tidak ada niat jahat. Kan mens rea itu kan niat jahat. Tidak ada niat jahat untuk membangun kebaikan bagi bangsa kok. Makan bergizi gratis. Free meal system itu di seluruh dunia sudah dilakukan. Hampir semua negara. Negara-negara maju di dunia. Negara-negara Skandinavia, Amerika, Inggris. Semua itu ada free meal system. Ada yang sudah ratusan tahun. Ada yang puluhan tahun. Tapi sampai sekarang ketemu kasus-kasus seperti ini ada. Seperti di Amerika, ada mac and cheese, peristiwa 2000 tahun ini, atau tahun yang lalu juga ada ditemukan makanan basi, kemudian juga salah kirim itu selalu ada. Kemudian di Indonesia saya kembali lagi bahwa kenapa tidak ada pelanggaran HAM? Karena niatnya, intensinya baik. Kemudian pemerintah menganggarkan anggaran yang banyak triliunan untuk kebaikan itu. Kemudian pemerintah membentuk organisasi untuk khusus untuk melakukan program itu kelancaran. Kemudian pemerintah menghasilkan SOP, ya. Pelanggaran HAM tidak terjadi ketika ada SOP. Pemerintah sudah melakukan kewenangannya sampai tingkat SOP. Jadi ketika ada SOP petunjuk seperti pemerintah tidak melakukan pelanggaran kecelakaan lalu lintas karena ada rambu-rambu. Rambu-rambu dan SOP itu sama. Jadi ketika pemerintah sudah melakukan SOP sampai di tingkat SOP untuk proses pemberian makanan bergizi gratis, maka aktor negara sudah digeser. Sekarang pindah ke aktor vendor swasta. Kalau tindakan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh aktor swasta itu adalah pidana. Karena itu kriteria HAM tidak ada lagi. Ketika dia sudah sampai di SOP, maka dia kewajiban pemerintah sudah lunas. Seperti ketika negara menghadirkan sampai rambu-rambu lalu lintas, kewajiban pemerintah sudah lunas. Maka ketika kecelakaan lalu lintas, maka pidana. Itu sama. Dalam sistem HAM internasional itu sama. Berhenti di rambu-rambu lalu lintas, berhenti di SOP. Maka otoritas negara sudah menunaikan tugasnya. Maka selanjutnya adalah pidana. Tapi kemudian itu jadi kalau masuk kategori pidana, oke. Tapi kalau dibilang HAM, kriteria pun tidak masuk. Tapi kan negara, pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional itu punya fungsi pengawasan yang harus dilakukan secara ekstra ketat. Jangan sampai kemudian peristiwa semacam kemarin kita lihat itu lebih dari... Karena itulah saya bilang kan yang tadi, 3. By omission, by commission, dan ongoing process of human right. Di seluruh dunia sepakati bahwa ketika sesuatu sedang bangun, Anda tidak boleh menilai itu sebagai pelaku pelanggaran HAM. Karena dalam evaluasi proses menuju pencapaian, belum sampai selesai. Ini baru tahun pertama kita bangun MBG ini. Jadi kalau Anda koreksi bisa, Anda koreksi bisa, koreksi. Tapi tidak boleh Anda menyatakan itu pelanggar HAM. Karena baru bangun, bagaimana Anda dari sini mau ke
Kompas TV mau sedang jalan, belum sampai di sana Anda dianggap gagal. Oh, saya lagi sedang jalan. Jadi itu prinsip HAM yang tidak banyak orang tahu. Saya sebagai Menteri HAM sekaligus saya sosialisasi ya. Sesuatu itu sedang kerja, itu tidak boleh dikategorikan pelanggaran HAM. Tapi koreksi. Koreksi dan evaluasi. Evaluasi. Yang saat ini dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Kategorinya koreksi dan evaluasi. Dan bagaimana kemudian Kementerian Hak Asasi Manusia bisa juga melakukan hands-on di Badan Gizi Nasional ini supaya kemudian evaluasi ini dilakukan secara ketat. Baru ini saya setelah dari sini jam 3.30, jam 4 saya MOU dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Saya mau pergi sekarang. Poin krusialnya? Ya, pengawasan. Pengawasan supaya terkontrol. Sekarang Kementerian HAM ikut aktif secara aktif langsung dalam memastikan agar pengelolaan MBG itu berjalan secara tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan dan tepat dalam pelaksanaannya. Karena itulah hari ini Kementerian HAM, saya setelah ini langsung ke untuk MOU ya? Kebun Siri untuk MOU. Menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab dengan adanya kasus dugaan keracunan yang kita tahu angkanya tidak sedikit anak-anak mengalami keracunan? Gini. Kalau dibilang tanggung jawab, gini. Air itu kalau dia membasahi satu kota, maka sumber airnya kan di gunung kan, sumber air. Kalau sumber airnya tunggal, kalau sumber airnya ratusan, misalnya gini, MBG ini adalah pelaku yang mereka yang mengelola di lapangan tuh banyak. Ada yang di Papua dan ada yang di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke dan ribuan. Kan begitu ya. Ya, pelakunya adalah individu masing-masing. Vendor maksud Anda? Individu vendornya adalah vendor masing-masing. Bagaimana Anda bisa menghubungkan bahwa vendor A dengan vendor B itu satu kesatuan? Bagaimana? Sehingga kan evaluasi per spot aja. Jadi kalau misalnya MBG dilakukan sekolah A, kan vendornya di sekolah A itu ada orangnya. Ya di situ aja. Jangan bikin siapa yang bertanggung jawab. Itu terlalu tinggi. Ya kecuali kalau satu kesatuan vendor hanya tunggal. Kalau ribuan yang terjadi di Papua, tidak ada sama sekali hubungan sekalipun di Papua antara satu kecamatan dengan kecamatan itu dia kenapa penting satu sekolah dengan satu. Karena itulah evaluasinya masing-masing.